Shalom, hari ini kita akan mendengarkan rema hari ini yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Rema hari ini adalah, Anda mengerti istilah underdog? Dalam dunia olahraga, underdog ialah atlet yang tidak diperhitungkan bisa menang atau juara. Justru sosok underdog bisa memberi kejutan ketika ia mampu mencungkalkan sang favorit juara atau juara bertahan. Bagaimana mungkin? Karena tidak diperhitungkan, seorang underdog tidak memiliki beban apapun untuk menang. Sebaliknya, sang jagoan kadang terlalu percaya diri sehingga meremehkan lawan. Akibatnya teledor. Itulah Daud vs Goliat. Umpatan Goliat yang berkata, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Ketika melihat Daud yang masih muda menantangnya tanpa perlengkapan perang, memang tidak salah. Di mata Daud pun, Goliat yang menyombongkan diri sebagai pendekar tanpa tanding tidak lebih daripada anjing. Bagi Daud, Goliat belum sebanding dengan binatang buas yang pernah ia hadapi ketika menjaga kawanan ternak gembalaan milik ayahnya. Dasar kemenangan Daud, dia seorang gembala yang menjaga domba-dombanya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya soal makan dan minum saja yang diberikan Daud untuk domba-dombanya, tetapi perlindungan terhadap bahaya maupun menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya, yang pertama, Daud biasa menghadapi pemangsa domba, yaitu singa dan beruang, dihajar dan dibunuhnya. Bukan perkara mudah menghadapi singa dan beruang, apalagi menghajar dan membunuhnya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolongnya mengalahkan singa dan beruang, apalagi menghadapi Goliat yang tidak bersunat itu, dan lagi menghina barisan dari Allah yang hidup. Yang ketiga, memakai senjata yang sederhana namun efektif. Daud membawa tongkat, 5 batu dari tepi sungai, dan umban. Itulah senjata yang dibawa Daud melawan Goliat. Sederhana namun efektif. Yang keempat, Goliat terlalu overconfidence, terlalu percaya diri, akibatnya sombong dan teledor. Orang sombong suka lupa untuk menganalisa keadaan. Padahal kalau Goliat memperhatikan lemparan batu itu sama dengan lesatan peluru yang ditembakkan, sangat berbahaya. Apalagi kalau terkena di tempat yang tepat, maka matilah orang itu. Tetapi dari keempat hal di atas yang menyebabkan Daud menang secara pasti adalah Daud sangat-sangat mengandalkan Allahnya, baik ketika mengalahkan binatang buas maupun ketika mengalahkan Goliat. Di dalam ayat 45-46 inilah kunci kemenangan Daud yang sesungguhnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin
kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Apabila kita belajar untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan dan menjunjung tinggi kepentingannya, kita akan dilengkapi Tuhan dengan kuasa dan daya yang dahsyat. Gereja Tuhan masa kini perlu membina orang percaya, terutama kaum mudanya, agar menjalani kehidupan beriman yang aktif seperti Daud. Niscaya kekristenan di Indonesia akan menyebarkan dampak kemuliaan Tuhan ke sekitarnya. Amin.